Di dalam gereja kita ada satu hal yang baru yang mau dilakukan ya di semua komisi. Jadi dari anak-anak remaja, ya orang-orang muda, juga di komisi wanita, di komisi pria, dan tentunya juga untuk kita ya di usia indah. Nah, jadi apa hal baru yang mau kita lakukan ini? Nah, sebetulnya sangat sederhana, yaitu kalau kita datang di hari Sabtu, nah sekarang kan satu bulan kita 2 kali ya, 2 kali datang ke gereja. Nah, kita mau pakai salah satu Sabtu waktu kita datang, kegiatan kita lakukan itu tidak hanya seperti ini. Ya, semua duduk bersama-sama, lalu kita nyanyi, kemudian ada firman Tuhan. Yang mau kita ubah itu begini. Nah, ketika kita datang nanti, kita mau bentuk dalam 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Nah, kalau hari ini mungkin ada 16 orang, kita buat 2 kelompok, 8 orang dan 8 orang. Ya. Dan setiap bulan kita tukar orangnya. Jadi bukan 8 orang nih, tetap setiap kali datang 8 orang ini saja. Atau 8 orang tidak. Kita mau diputar terus. Jadi bulan ini 8 orangnya ini. Bulan depan 8 orangnya ini. Jadi campur terus. Ya. Nah, tujuannya apa? Nah, karena ada beberapa hal yang mau kita lakukan bersama-sama di dalam kelompok kecil ini. Ya, satu kelompok bisa pakai ruang ini. Satu kelompok bisa pakai ruang gereja yang lain. Jadi apa yang mau kita lakukan dalam kelompok kecil ini? Nah, kita sebut itu KTB, kelompok tumbuh bersama. Artinya apa? Kita mau lebih bertumbuh. Ya. Kita mau lebih mengenal Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan. Jadi namanya kelompok tumbuh. Ini bukan saya sendiri yang tumbuh, semua mau tumbuh. Jadi tumbuhnya bersama-sama. Jadi melalui acara ini kita ingin semua anggota usia indah itu menjadi orang Kristen yang semakin baik. Ya kan, mau tidak kan? Jadi orang Kristen yang lebih rohani lagi. Yang hati kita itu merasa, wah saya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Dan hati kita selalu merasa, saya ada lebih banyak sukacita. Nah, itu adalah tujuan dari kelompok tumbuh bersama ini. Mau tidak Bapak Ibu ikut kelompok tumbuh bersama ini? Mau ya? Nah, karena ini berguna. Nah, jadi kita lihat ayat firman Tuhan ya. Nah, ini adalah sebuah catatan tentang orang-orang Kristen yang awal-awal sekali. Waktu gereja baru ada, ya setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, nah orang-orang Kristen itu kan berkumpul nih. Nah itu ada gereja awal, gereja mula-mula. Nah, kita mau melihat apa yang mereka lakukan. Lalu kita tiru hal-hal yang mereka lakukan, ya supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi dikatakan ya, orang-orang ini bertekun gitu loh. Bertekun artinya apa? Bertekun artinya mereka terus-menerus melakukan. Mereka suka sekali bertekun dalam pengajaran. Terus-menerus mereka itu mau belajar firman Tuhan dari para rasul. Jadi hal yang pertama yang mau kita lakukan dalam kelompok tumbuh bersama kita adalah belajar firman Tuhan. Tapi kita pikir, bukankah sekarang pun lagi belajar firman Tuhan kan? Betul tak?
Setiap kali kita datang ke persekutuan, kita kan belajar firman Tuhan. Jadi apa bedanya belajar firman Tuhan dalam bentuk persekutuan ini dan ketika kita di dalam KTB? Kalau di persekutuan, kan saya atau hamba Tuhan lain berdiri, lalu berkhotbah, lalu mengajar, Bapak Ibu semua kan dengar. Ya. Tapi di KTB, cara belajarnya kita ubah. Jadi kita duduk bersama beberapa orang, dan ada satu hamba Tuhan yang mengajar. Nanti kita pilih ya, sebuah buku di dalam Alkitab kita. Kita pilih salah satu, lalu setiap kali bertemu kita baca beberapa ayat. Ya, kita baca beberapa ayat. Lalu kita semua akan berpikir, sama-sama berpikir, apa maksud ayat-ayat ini? Kita tanya Pak Budi. Pak Budi baca ayat-ayat ini, apa yang Pak Budi lihat di situ? Pak Budi bilang, saya tidak lihat apa-apa ya. Tidak tahu tuh. Atau apa? Tidak apa. Nanti hamba Tuhannya jelaskan. Jadi kalau umpamanya Ibu Kicing kan, dia baca. Lalu umpamanya dia baca ayat ini. Lalu dia bilang, mereka memecahkan roti. Lalu dia pikir, apakah saya pergi beli roti yang panjang itu ya? Di rumah aku pecah-pecahkan gitu. Apakah begitu maksudnya? Jadi kita tanya yang lain, apa artinya memecahkan roti? Bu Sri, apa artinya memecahkan roti? Kira-kira apa artinya? Apa dia bilang? Apa ya? Jadi kan, jadi Ibu Sri kan pikir, kenapa ya memecahkan roti ya? Kenapa di gereja memecahkan roti? Mungkin dia tak begitu jelas. Atau dia punya ide tapi ragu-ragu. Tapi tidak apa. Kasih tahu. Saya pikir ya, memecahkan roti ini, apakah yang kita lakukan waktu perjamuan kudus? Ya kan? Karena kan saya bilang kan, memecahkan roti kan? Jadi kita pikir, apakah itu maksudnya? Ibu bisa bilang, kalau saya pikir sepertinya yang di gereja ya, perjamuan kudus gitu kan? Ada pertanyaan Pak Sukiman, apakah menurut Pak Sukiman maksudnya seperti itu? Jadi kita semua berpikir, belajar bersama-sama. Nanti jawabannya itu dijelaskan sama hamba Tuhannya. Kalau jawabannya Ibu Sri benar, kita bilang, benar, itu adalah istilah lain untuk perjamuan kudus. Jadi memecahkan roti, bukan beli roti besar itu, lalu kita pecah-pecah, bukan. Ya, itu artinya mengikuti perjamuan kudus. Jadi dalam beberapa ayat ini, waktu kita baca ya, kadang-kadang kita bisa paham semua loh. Lo tanya, Ibu Roma bisa jawab, ini ya maksudnya adalah begini. Bagus. Kalau benar, bagus. Kalau jawabannya kurang tepat, nanti dijelaskan yang benar bagaimana. Dengan demikian, kita jadi semua berpikir, ya. Semua serius berpikir dan membaca ayat-ayat ini, dan firman Tuhan yang kita baca itu menjadi jelas. Nah, itulah cara belajar di kelompok tumbuh bersama. Beda. Kalau saya khotbah ini kan kita dengar. Kadang-kadang kita tak dengar kan. Kadang-kadang kita lagi pikir, cucu saya di rumah. Lewat, kan begitu. Tapi kalau kelompok kecil, karena kita semua lagi mencari ya, apa jawabannya, apa maksud kita semua ikut berpikir. Maka belajarnya itu menjadi lebih baik. Nah, kita juga mau melihat firman Tuhan yang saya baca ini, apa hubungannya dengan saya? Apakah ada hal yang Tuhan mau saya lakukan? Apakah ada hal yang Tuhan minta supaya saya harus jauhkan, jangan lagi lakukan dosa itu? Atau apakah ada pengetahuan tentang Tuhan yang saya belum tahu sebelumnya? Wah, jadi kita banyak belajar. Dan setiap bulan kita buat begini, maka pengetahuan kita terus bertambah dan bertambah. Ya, mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mau belajar firman Tuhan dengan tekun.
Oleh ya, ini hal pertama. Jadi nanti kalian putuskan ya, mau belajar kitab Injil kah, tentang Tuhan Yesus kah, atau mau ambil satu buku dari Perjanjian Lama, yang mana saja. Nah, Bapak Ibu saja yang pikir dah sama Pausada Derma sama Deacon Johnny, kalian putuskan mau yang mana. Lalu setiap kali pertemuan tak usah panjang-panjang ya, beberapa ayat saja, cukup mungkin 15-20 menit belajar. Kalau sangat tertarik, bolehlah sampai setengah jam. Ya, kalau suka sekali ya, semua semangat mau belajar, boleh sampai setengah jam. Tapi selesai 15-20 menit belajar itu sudah cukup bagus. Itu pertama. Apalagi yang mau kita lakukan di situ. Dan dalam persekutuan. Persekutuan artinya bersama-sama. Kita kumpul bersama-sama ini kita sebut sebagai persekutuan. Tapi kumpul bersama itu kan punya kegiatan bersama. Persekutuan di sana bisa kita maksudkan ketika mereka kumpul bersama-sama itu, mereka mau membagi, mau bercerita. Jadi di KTB ini adalah waktu kita, kalau kita mau ya, untuk bercerita. Untuk membagikan apa yang kita rasakan. Nah, kita semua mungkin ada hal-hal yang jadi beban ya. Kita tak ada teman untuk cerita. Di rumah kita mungkin tak banyak orang. Lalu anak-anak kita mungkin mereka jarang-jarang ada waktu duduk mau dengar kita cerita. Karena mereka sangat sibuk. Jadi banyak hal di hati kita saja. Nah, di waktu KTB itulah kita boleh cerita. Ya. Apa yang kita khawatirkan. Pokoknya kita pikir ini anak saya kemarin ya dia berhenti bekerja. Ya kita pikir wah, jadi dia berhenti bekerja, saya jadi khawatir. Ya nanti bagaimana dia bisa cari kerja yang lain lagi. Kita khawatir di hati. Nah, khawatir di hati itu kan tidak baik ya. Jadi bikin kita tuh kadang-kadang jadi murung gitu loh. Nah, kamu ceritalah sama teman ya, beberapa orang kan udah kenal baik, dia bisa cerita. Cerita saja apa yang kamu rasakan. Lalu kita yang lain, kita dengar. Ya, kita dengar. Kita bantu teman kita. Dia ada ide, ada hal yang mau cerita, kita dengar. Kita sendiri pun bisa cerita. Hal gembira juga bisa kita cerita. Semua boleh cerita. Saya dapat cucu loh. Cucunya 1 bulan. Genap 1 bulan. Kan senang sekali kan? Oh kita cerita. Cucu saya kemarin genap 1 bulan. Kami ajak banyak orang rayakan. Dan kita bikin. Cucu dah 1 bulan. Cucu pertama. Kita kan senang sekali kan? Kita ceritakanlah sama teman-teman lain. Lalu semua ya ikut bersenang sama kita. Puji Tuhan ya, cucunya dah 1 bulan. Atau kadang-kadang kita juga mungkin merasa tubuh ini sakit ya. Nah saya nih juga gitu. Dulu kaki sini sudah sakit. Lutut sakit. Tapi berapa bulan ini tidak sakit. Saya pun bersyukur sekali. Tapi sekarang sini pula sakit. Ya. Kadang-kadang kita pikir, aduh. Ini kenapa sakit sana sini, pindah sana, pindah sini gitu. Ya situ sudah sembuh, sini pula yang sakit. Tumbuh 1 batu asam urat. Ya. Nah ini sekarang bisa saya pegang-pegang tidak apa-apa. Tapi semalam tak bisa dipegang, karena ada bengkak. Nah, mau taruh sini pun tak bisa, mau taruh sini pun tak bisa. Mau gimana pun tak bisa, karena dia sakit. Dia tidurnya jadi sulit sekali. Akhirnya terpaksa saya minum obat lah. Obat anti radang supaya bengkaknya hilang. Obat anti sakit ya supaya jangan sakit. Tapi syukur pagi ini saya bangun, udah oke. Tapi bengkaknya masih ada lah, masih lembek-lembek ya. Kalau tak dijaga nanti mulai lagi dia itu.
Ini harus minum obat teratur sampai kalau dia lembek-lembek itu ada bengkak tau. Radang dia lembek-lembek. Ini harus tunggu sampai dia baik kembali. Lalu yang bengkak ini kita baru bisa tenang. Kalau tidak nanti besok lusa mendadak sakit lagi dia. Nah kadang-kadang kita kan jadi hati ini jadi aduh kenapa ini ya. Satu sakit sana, satu sakit situ, selalu ada sakitnya, kenapa tidak bisa enak badan saya. Kan kadang-kadang kita begitu. Nah, di kelompok kecil itu kita boleh cerita lah. Ya, daripada kita simpan di hati ya, wah, lalu sangat tak happy. Nah, kamu kasih tahu lah, aku kemarin lalu sakit ini lagi. Lalu kita semua bantu doakan kamu. Jadi kamu rasa senang tidak? Kamu bisa cerita. Kucing, Aki mau cerita tak? Dia pikir, aku pikir tuh anak saya di Jerman tuh, belum pulang-pulang dia udah lama sekali tak datang-datang. Kan bisa cerita, tidak apa. Kita ini sudah kenal baik, ya sudah kenal baik sama-sama di gereja. Jadi kita bisa cerita apa yang di dalam hati kita. Setelah cerita kan kita masa lebih enak, ya betul tak? Habis cerita, rasanya terhibur lah, ada teman yang ikut mendengarkan. Jadi dalam persekutuan itu cerita, siapapun boleh cerita, ya. Nah, jadi karena kita kan ada batas waktunya, jadi cerita jangan lama-lama lah ya. Ya kamu cerita 1 jam gitu, cerita sedikit aja, ya, 5 menit, 10 menit sudah cukup ya. Yang penting ada hal, ada waktu kita bisa cerita. Jadi 1 orang bisa cerita, 2 orang bisa cerita, atau 3 orang bisa cerita, tidak apa, cerita aja. Oke, nah itu hal yang kedua. Ini sangat membantu. Ketiga, nah mereka kumpul memecahkan roti. Nah di KTB kita tidak pecahkan roti, karena itu adalah kegiatan di gereja. Tapi kita ada acara makan bersama, ya. Mungkin tidak di KTB-nya kita pergi makan bersama setelah acaranya selesai. Lalu satu lagi adalah berdoa. Ini berdoa. Tadi kita ada cerita, lalu setelah kita dengar cerita teman kita kan, kita berdoa untuk dia. Kalau dia ada hal yang baik, kita bersyukur. Kalau dia punya kesulitan, kita berdoa, Tuhan bantu. Ya supaya kesusahan dia itu bisa dilewatkan, diselesaikan dengan baik. Nah, saya pikir nanti di kelompok kecil ini, kita semua mau belajar berdoa. Ya, karena saya belum dengar pokoknya Ibu Roma berdoa seperti apa kan? Atau Bu Pekcu udah berdoa tak di rumah? Ada tak? Ada. Atau Ibu Aboy berdoa kan? Ada papa saya berdoa kan? Dia ada berdoa, tapi berdoanya dia berdoa sendiri, diam-diam aja. Dan tak ada suaranya, saya tak dengar. Jadi di kelompok kecil ini, kita mau sama-sama berdoa. Jadi yang merasa, gimana caranya berdoa, dia bisa dengar. Oh, ini cara temannya berdoa seperti ini. Dia bisa tiru. Ya. Lalu kita semua usahakan buka suara berdoa. Ya. Tak usah takut orang dengar, tidak apa. Kita mau ngomong sama Tuhan. Sama-sama kita bicara sama Tuhan. Jadi di KTB, kita itu belajar berdoa, sehingga di rumah kita pun tahu bagaimana berdoa. Nah, berdoa itu sangat penting bagi kita Kristen. Karena berkata-kata kepada Tuhan. Nah, Pak Sukiman, saya mau dengar dia berdoa kan. Pak Sukiman di rumah ada berdoa? Dia ada berdoa. Jadi kita mendengar dia berdoa bersama-sama. Jadi ini KTB, kelompok tumbuh bersama. Di situ kita sama-sama lihat ayat-ayat Alkitab, sama-sama bertanya, sama-sama menjawab, sama-sama belajar. Tambah pengetahuan. Tahu bagaimana firman ini hubungannya dengan saya. Lalu di situ juga kita bisa cerita. Semua orang punya cerita. Ceritanya yang senang, ceritanya yang susah, semua boleh cerita. Kita semua pasang telinga dengar.
Ya, nah, di sini ada orang mau dengar, jadi kamu cerita. Lalu kita akan doakan kamu. Suka duka kita doakan kamu. Nah, semua didoakan, semua belajar berdoa. Maka kita tumbuh semua nih, kan? Tumbuh tambah pengetahuan Tuhan, tumbuh hati kita senang karena bisa cerita sama orang. Tumbuh dalam cara kita sekarang jadi tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan dengan lebih baik. Dan kita juga didoakan. Ya, jadi kapan kita mulai? November ya. Nah, setiap bulan kan 2 kali kita pertemuan di sini. 1 kali tetap seperti sekarang. Sama duduk, sama-sama hamba Tuhan akan mengajar. 1 kali waktu kita datang, lausennya akan bagi. Dia akan atur dulu nih 2 kelompok. Siapa-siapa. Tiap bulan diubah ya. Diubah. Jadi kita tiap bulan campur-campur sana sini. Nah, datang 2 daftar, kita semua lihat daftarnya, oh saya di kelompok ini, saya di kelompok sukacita, nah sebab ke sukacita, saya di kelompok damai sejahtera, saya ke damai sejahtera. Lalu kita pergi ke tempat ruangan masing-masing. Dan disitulah kita belajar bersama. Setelah selesai, kumpul bersama-sama, tutup dalam doa, lalu kita pergi jalan-jalan atau pergi makan siang bersama-sama. Boleh? Nah, jadi saya berdoa ya, bahwa program ini benar-benar bisa membangun kita semua jadi orang Kristen yang lebih berkenan kepada Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami Tuhan, supaya kelompok tumbuh bersama ini nantinya akan menolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah Bapa, supaya kami akan dengan senang dan sukacita mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.